Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, di sosial media kita sering menemukan perdebatan ini, Kiai, khususnya soal imunisasi, khususnya bagi anak. Ya, Banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah sehat, tidak ya, perlu sebetulnya ya, diberikan imunisasi. ya, Apalagi kalau imunisasi ini mengandung bahan-bahan yang tidak halal begitu. ya, ya, Nah, sebetulnya pemberian vaksin atau imunisasi ini diatur atau tidak, Kiai, ya. dalam syariat? Tentu kalau bicara tentang vaksin secara khusus, ya tidak ada di dalam agama. Tetapi semangatnya kan ada. Misalnya gini Mbak Eva ya, logika vaksin ini. Rasulullah itu di dalam hadis menyatakan, dan itu sebabnya kenapa kurma ajwa itu mahal. Kata Nah, Nabi, siapa yang di pagi hari itu manis tobaha atau mantasobbaha bisab'i tamaratin ajwatin, dengan kurma ajwah yang ada di Madinah itu dimakan 7 butir. Maka kata Rasulullah, orang ini dijaga dari penyakit-penyakit yang menghilangkan fungsi luhur manusia. Misalnya dari jaga dari gila, dari depresi dan sebagainya. Nah, itu kan logikanya logika imunisasi sebetulnya. Oleh karena itu para pemirsa, ketika berbicara tentang vaksin dan imunisasi, maka ditanyakan dulu kepada dokter. Ketika dokter dan ahli kesehatan yang bisa kita percaya, dan ini penting loh pemirsa ya, jangan kemudian setiap teknologi modern itu dikatakan jauh dari Islam. Banyak sekali dokter spesialis anak itu yang sholatnya mungkin lebih khusyuk dari saya Mbak Eva, yang puasanya itu lebih rajin dari saya, dan mereka-mereka itu tidak akan mengorbankan keyakinannya hanya untuk sekedar mendukung industri obat dan sebagainya. Tetapi memang ilmu kesehatan hari ini itu menyatakan bahwa penyakit-penyakit yang ada ini sebetulnya bisa diminimalisir dampaknya itu dengan pemberian vaksin. vaksin. Oleh karena itu, secara sederhana, kalau semua ahli kesehatan, bahkan di dalamnya banyak dokter muslim, yang bisa kita percaya bahwa pemberian vaksin melalui imunisasi tertentu itu bisa memberikan daya hidup, daya sehat, itu Quran mengatakan man ahyaha. Siapa orang yang menjaga hidup orang satu itu, faka'an nama ahyan nasa jami'a. Itu menjaga kehidupan begitu banyak orang. Begitu ada orang yang divaksin, kemudian dia terbebas dari penyakit yang menular, Ya, kan berarti saya sudah menjaga. menyelamatkan komunitas saya. Ya. Bukankah agama mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukati? Jangan lemparkan dirimu kepada jurang kehancuran. Begitu kita tahu ada bahaya penyakit yang luar biasa, kemudian dokter menyatakan ini bisa diantisipasi dengan pemberian vaksin, maka kita harus mendengar suara dokter tersebut, ya. Maka vaksin tersebut dalam agama tingkatnya bisa jadi sekedar boleh kalau itu hanya penyakit biasa-biasa, tapi bisa jadi wajib kalau ini membahayakan nyawa banyak orang, kayak misalnya vaksin terkait dengan COVID-19 yang mengambil begitu banyak nyawa orang misalnya. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau vaksinnya itu tidak halal? Maka vaksin yang tidak halal ini terkait dengan penyakit yang kemudian dihadapinya. Kalau penyakit itu berbahaya sekali, maka banyak orang mengatakan vaksin yang tidak halal pun boleh digunakan. Karena apa? Karena ini dalam kondisi darurat. Dan yang menentukan itu bukan saya, tapi adalah ahli kesehatan dan penyakit-penyakit menular. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Kiai, kita akan bahas soal salah satu rukun Islam, Kiai, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Iya, Saya suka menemukan banyak Muslim yang iya, kemudian sudah mampu baik secara fisik iya, maupun secara finansial, tapi iya, kemudian tidak kunjung mendaftarkan dirinya iya, untuk berangkat haji. iya. Nah, apakah ini berdosa sebenarnya, Kiai? Ini kita bicaranya Mbak Eva, bukan saja dalam konteks fikih, tapi dalam konteks keindonesiaan. Kewajiban haji itu memang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah saat orang itu mampu, dia langsung wajib untuk berangkat haji, itu namanya wujub alal faur, seketika, atau yang namanya alat tarahi. Alat tarahi itu saya punya uangnya sekarang, berangkatnya 5 tahun lagi. Iya, Terlepas dari itu para pemirsa, hari ini kita tahu antrian haji itu sedemikian panjang. betul. Ada yang tunggunya itu sampai 20 20-30 tahun. tahun. Iya. Logikanya, kalau sekarang misalnya saat dia mampu, umurnya sudah 40 tahun, boleh jadi saat nanti dia bisa berangkat, dia tidak lagi mampu karena kesehatannya. Iya. Oleh karena itu dalam konteks jemaah haji yang membeludak seperti ini,
maka saya mengikuti nasihat guru saya mengikuti pandangan guru saya. Guru-guru saya dulu banyak yang merupakan para ahli fatwa di banyak negara, bahkan di Indonesia juga, itu menyatakan untuk konteks Indonesia, orang begitu punya kemampuan untuk berangkat haji, maka dia wajib. Kewajibannya itu Mbak Eva bukan kewajiban berangkatnya kan, tapi kewajiban mendaftarnya. Itu yang sebagai bukti. Jadi dia harus dapat porsi ONH itu loh. Yang sekarang mungkin angkanya 20 juta ya. Maka ketika dia sudah mampu, dia harus memisahkan 20 juta ini Mbak Eva untuk dia bayarkan sebagai kewajiban dia pergi haji. Ya, nah ini turunannya panjang kalau kita bahas. Bagaimana misalnya ada orang yang ketiga mampu, itu fisiknya sudah usia 60 tahun, sudah juga tidak sehat normal, sementara dia punya daya tunggu itu 30 tahun lagi. Kan berarti ketika dia bisa berangkat, itu 90 tahun. Apakah orang yang seperti ini, ketika dia punya kemampuan finansial, dia juga tetap diwajibkan haji, atau sedari awal kita vonis dia tidak wajib untuk berangkat haji? Itu ada pembahasan yang panjang di dalam fikih. Tetapi hemat saya, buat orang sekarang yang memiliki ini ya, kemampuan berangkat haji setor 20 juta, dan itu tidak membahayakan ekonomi keseharian dia, usia 20, 30, itu sangat baik. Atau orang tua yang sangat sayang anak. Kan kewajiban haji itu ongkosnya tidak harus dari saya. Haji diongkosin juga boleh. Ketika saya misalnya punya uang yang cukup untuk sekedar mendaftarkan anak. Begitu anak saya sekarang sudah punya nik pada usia tertentu, sudah boleh didaftarkan, maka saya daftarkan. Kelak nanti ketika mereka boleh jadi punya kewajiban atau mereka tidak punya kewajiban tetapi menjadi wajib karena mendapatkan hadiah, hibah, warisan dan sebagainya, porsinya sudah dekat dan tidak terkait lagi nanti dengan faktor lansia dan kesehatan. Oke, jadi minimal setidaknya menyisihkan secara finansialnya dulu ya Kiai ya, untuk mendaftarnya dulu begitu ya. ya. Kayak Mbak Eva sekarang kan rasanya mampu lah untuk membayarkan anaknya. Sudah nak, kamu saya bayarkan haji dulu untuk dapat porsinya. Gitu. Nanti mudah-mudahan kamu punya orang yang ada rezekinya, kamulah yang menyempurnakan. Ongkos berangkatnya kan sekarang boleh jadi 60 juta, 70 juta yang reguler itu gitu. Oke, baiklah Kiai. Baiklah Kiai, terima kasih Kiai untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan faedahnya begitu dan bisa kita amalkan Kiai. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.